Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsih, kelas DM2. Saya di sini akan mengenalkan apa itu shadow banking. Sebelum saya mengenalkan shadow banking, saya akan membahas tentang Good Corporate Governance atau biasa disingkat dengan GCG, yang artinya tata kelola perusahaan yang baik. Adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan. Penerapan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip GCG yaitu 1. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. 3 adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Keempat adalah kemandirian. Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Yang terakhir adalah yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan. Adapun contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengadilan dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dan sebagainya. Salah satu contoh dari penerapan GCG yaitu mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan seperti kasus Maybank yang saat ini sedang terjadi. Seorang nasabah Maybank yang saldo tabungannya raib lebih dari 22 miliar menjadi sorotan. Dalam kasus tersebut diindikasi adanya kejanggalan transaksi mengerucut adanya praktik shadow banking di dalam Maybank yang lagi-lagi dibobol oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kejadian ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya. Kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila kedua belah pihak tidak lalai dan memenuhi prosedur bank. Karena lalainya kedua belah pihak, pembobolan yang terjadi pun tidak bisa dijadikan indikator ketidakamanan sistem perbankan maupun indikator ukuran lemahnya pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kelalaian yang dilakukan nasabah yakni membiarkan buku tabungan dan ATM dipegang oleh pihak bank, kemudian tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin terhadap rekening. Bank juga lalai karena tidak melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan SOP di dalam bank, sehingga membuka peluang terjadinya oknum di dalam bank melakukan pembobolan dana nasabah. Dugaan atas adanya praktik shadow banking yang sejatinya dilakukan tersangka dari dana nasabah Maybank atas nama Winda Lunardi. Oke, di sini kita akan memasuki pengertian shadow banking setelah kita membahas tadi kasus dari Maybank terhadap nasabahnya. Pengertian shadow banking sendiri adalah kegiatan perantara keuangan tetapi tidak tunduk pada pengawasan peraturan sistem perbankan,
Mereka biasanya mengambil bagian lain dari sistem keuangan di mana bank komersial tidak boleh atau tidak mau mengambilnya. Shadow banks berfungsi mirip seperti perbankan tradisional. Mereka mengumpulkan uang dan menginvestasikannya ke berbagai aset termasuk menyuntikkan modal ke berbagai perusahaan. Bertindak mirip dengan bank biasa, yakni dengan cara mengambil uang dari investor dan meminjamkannya kepada peminjam kreditur, tetapi tidak diatur oleh peraturan atau pengawasan yang sama layaknya pada sebuah bank. Shadow banks dapat mencakup lembaga keuangan seperti reksadana pasar, hadgepun, perusahaan pembiayaan, dan broker atau dealer. Keberadaan transaksi perbankan bayangan atau shadow banking berupa penjualan perbankan oleh perusahaan non-bank. Perbankan diatur dengan regulasi yang ketat, modal mahal, dan prosedur kehati-hatian yang lengkap sehingga lebih aman. Perbankan juga diawasi oleh regulator secara ketat. Shadow banking melambangkan salah satu dari banyak kegagalan sistem keuangan yang mengarah pada krisis keuangan global. Praktik shadow banking tak boleh dibiarkan secara terus-menerus karena jika terus berkembang akan mendorong pemilik bank melakukan kegiatan ilegal semacam itu. Ujungnya hal ini bisa mengancam industri perbankan. Industri perbankan selama ini diatur secara ketat karena bisnisnya menyangkut kepercayaan masyarakat. Apabila kasus ini tidak segera diatasi, maka yang akan terjadi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dalam kasus ini, OJK dan BI haruslah memperkuat keamanan nasabah serta memperketat pengawasan. Jadi setiap insan perbankan itu sekedar pelaksana. Berpeganglah kepada etika profesionalitas agar kasus ini tidak kembali terjadi. Ada 4 karakteristik yang terintermediasi oleh shadow banking, yaitu 1. Mengumpulkan dana jangka pendek dan menginvestasikannya ke aset jangka yang lebih panjang. 2. Menggunakan liabilitas likuid untuk membeli aset beresiko jangka panjang yang lebih sulit dijual seperti pinjaman. 3. Memanfaatkan leverage untuk memperbesar potensi keuntungan atau kerugian dari sebuah investasi. Dan yang keempat, mentransfer resiko gagal bayar meminjam ke pihak lain. Sisi negatif shadow banking sendiri adalah 1. Memunculkan resiko potensial yang lebih besar di sistem keuangan. 2. Regulasi yang melonggar. 3. Tidak memiliki asuransi simpanan. 4. Resiko likuiditas tinggi. Memunculkan resiko potensial yang lebih besar di sistem keuangan. Shadow banks beroperasi seperti bank tetapi dalam pengawasan yang minim. Regulasi yang longgar, yaitu pemantauan aktivitas shadow banking seringkali sulit karena minimnya keterbukaan informasi. Tidak memiliki asuransi simpanan, tidak seperti bank komersial. Resiko likuiditas tinggi. Shadow banks mengumpulkan dana jangka pendek dan menggunakannya untuk berinvestasi pada aset jangka panjang. Akibatnya selama periode pasar tidak likuid, mereka bisa bangkrut dan gagal memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.